Selamat siang para siswa SMA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti seleksi Olimpiade mulai dari tingkat sekolah, kemudian mungkin kalau lolos akan lanjut ke tingkat OSK. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita kepada pengantar kinematika Olimpiade part 2. Sebagai kelanjutan dari part 1 di mana kita sudah menyelesaikan tentang prasyarat untuk memahami kinematika, yaitu diferensial sederhana dan integral sederhana. Kemudian dari pengertian itu kita kemudian menurunkan atau memberitahukan rumus umum daripada kinematika, ya, yang dalam bentuk diferensial dan integral yang berlaku bagi semua gerak satu dimensi, yaitu V sama dengan dx per dt, kemudian A sama dengan dv per dt atau d kuadrat x per dt kuadrat, dan A sama dengan v dv per dx. Dari situ kemudian kita turunkan ke gerak lurus berubah beraturan. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke Olimpiade part 2, ya, untuk melihat soal-soal pada gerak lurus berubah beraturan. Kita lanjut ke contoh yang kedua, ya. Soal ini juga diambil dari buku ini, OSN Fisika Martin halaman 19 nomor 5. Jadi pada contoh soal pertama kita sudah menerapkan bagaimana menggunakan persamaan umum untuk gerak satu dimensi yang menggunakan diferensial dan integral. Pada contoh yang kedua ini pun kita akan tetap menerapkan persamaan diferensial integral. Cuman kalau yang contoh pertama itu hanya menerapkan V sama dengan dx per dt dan A dv per dt, di sini akan kita terapkan persamaan yang ketiga yang diferensial, yaitu A sama dengan V dv per dx, ya. Ini kita akan terapkan nanti A dv dv per dx. Oke, kita lihat soalnya. Partikel P, jadi partikel itu kita kasih nama P, bergerak sepanjang garis OX, ya. Jadi dia bergerak sepanjang garis OX ini, ya. Kalau Anda lihat di bawah ini sepanjang garis OX. O itu acuan untuk mengukur posisi. Jadi pada saat O posisinya X sama dengan 0. Partikel P bergerak di sini. Jika perpindahan dari O adalah X, jadi perpindahan dari O ini adalah X, ya. Jadi misalnya dia ada di A, ini XA. Kalau dia ada di B, XB, ya toh. Seperti itu. Percepatan sebesar, ingat ini percepatan, ya. Jadi ini tuh percepatan. Jadi Anda harus membedakan, soalnya di sini ini dia katanya percepatan. Ini bukan A yang ini, ya. Bukan A yang ini. Ini bukan percepatan, kalau ini koefisien dia. Jadi karena itu nanti saya untuk percepatan saya kasih tanda strip di bawahnya, ya. Jadi Anda lihat ini ada tanda strip. Ini menyatakan percepatan supaya dibedakan dengan A yang saya beri lingkaran ini. Jadi percepatannya sebesar K kuadrat per 2X kuadrat. Dan bergerak menuju O. Nah, jadi dia bergerak ke sana. Ya, perhatikan. Partikelnya bergerak ke kanan. Sehingga posisinya bisa kita bilang positif. Tetapi percepatannya bergerak menuju O. Berarti diperlambat, ya. Menuju O. Jadi percepatannya itu ke sana. Ya, jadi arah percepatan ke sana. Karena itu kita masukkan negatif, ya. Karena itu kita masukkan negatif. Cukup dimasukkan tanda negatif, ya. Jadi A-nya min K kuadrat per 2X kuadrat. Di mana X ini menyatakan posisi, ya. Dia udah bilang, ya. Tadi di sini kan perpindahan dari O, perpindahan dari O itu sama aja dengan posisi, ya. Karena X0-nya 0. Dan bergerak menuju O. Jika X sama dengan seperempat A, misalkan seperempat A itu di A. Misalkan. Jadi XA-nya seperempat A. Maka kecepatan P, kecepatannya di A, ya. Ini maksudnya di A. Kecepatan di A adalah 3K kuadrat per A. Ya, ms-1. Jadi A di sini bukan percepatan, ya. Koefisien biasa bilangan tetap. K juga bilangan tetap. Jadi 3K kuadrat per A. Nah, jadi perhatikan ini koefisien, ya.
searah OX, jadi kecepatannya arahnya ke kanan, makanya positif, ya, karena dia searah OX ke kanan. Tentukan nilai X sampai P berhenti. Jadi karena dia diperlambat, suatu waktu dia makin lama makin lambat. Akhirnya di B berhenti. Berhenti ya. Nah, berapakah nilai X-nya? Jadi XB-nya yang ditanya. XB itu yang ini, dari sini ke sini. Nah, ini XB. Berapa? Nah, tentu di dalam menggunakan persamaan kita akan tidak bisa menerapkan persamaan gerak lurus berubah beraturan ya. Karena percepatannya fungsi dari X. Ya toh? Sedangkan gerak lurus berubah beraturan percepatannya tetap. Nah, terus rumus apa yang kita pakai? Kita punya 3 rumus kan? Kita punya 3 rumus ya. Yang satu adalah A sama dengan dV per dt, ya toh? Terus ada V sama dengan dx per dt. Dan dari turunan berantai kita dapat rumus A sama dengan V dV per dx. Mana yang akan kita gunakan? Nah, tentu tergantung yang diketahui. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini percepatannya adalah fungsi dari X. Ya, jadi percepatan fungsi dari X. Bukan fungsi dari T ya. Percepatan bukan fungsi dari T. Kalau percepatan fungsi dari T, kita bisa pakai rumus ini. Ya, kita bisa pakai rumus ini. Tapi kalau percepatan fungsi X, nggak bisa kita pakai rumus ini. Maka kita pakai rumus yang ini. Karena di sini ada percepatan, ada fungsi. Posisi, ya ada posisi. Jadi ini yang akan kita pakai ya. Jadi diketahui percepatan A dinyatakan dalam posisi X. Sehingga persamaan diferensial yang akan kita gunakan adalah, ya ini kita pakai aturan rantai. Tetap dari dV per dt, kemudian dV per dt ini kita jadikan dengan aturan berantai dV per dx kali dx per dt. Ini seperti dicoret gitu ya. Nah, dx per dt ini adalah V. Sehingga kita dapatlah rumus yang ketiga untuk gerak umum. A sama dengan V dV per dx. Ya, kenapa kita gunakan ini? Karena yang diketahuinya adalah percepatan sebagai fungsi posisi. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita substitusi A ini. Ya. Kita substitusi dengan min 2K kuadrat ini ya, per 2X kuadrat sehingga menjadi seperti ini. Ya, min K kuadrat per 2X kuadrat sama dengan V dV per dx. Ya. Kemudian sebagai kelanjutan tentu X harus dipindahkan ya. Karena dia harus gabung dengan X. Ini ada X, ini ada X. Jadi tentu X ini akan kita taruh ke sebelah kanan. Ya. Kita akan taruh ke sebelah sana. Sehingga ini menjadi min K kuadrat ya per 2 ya. Ini ada dx per x kuadrat. Nah, jadi saya pisahkan aja. Ini kan bilang tetap, ini K kuadrat per 2 saya pisahkan. Akan sama dengan V dV. Oke. Kita sudah bisa integralkan sekarang ya, tapi ya nggak apa-apa, kita integralkan. Ini bentuknya bukan X pangkat N, jadi ditaruh ke atas dulu ya, jadi X pangkat min 2. Jadi ini min K kuadrat per 2 integral X min 2 dx sama dengan integral V dV. Nah, begini ya. Nah, kita akan integralkan ya dari keadaan awal ke keadaan akhir. Keadaan awalnya di sini kan, di P ini keadaan awal, B ini keadaan akhir ya. Jadi kita akan bikin keadaan awal itu A, keadaan akhir itu B. Ya. Oke, jadi ini XA ya, ini kan X, variabel integrasinya dx. Jadi ini XA, ini XB gitu ya. Di sini variabelnya dV, berarti kecepatan ya. Berarti di sini harus kecepatan A, di sini harus kecepatan B. Nah, sekarang kita lihat XA-nya diketahui ya. Ini seperempat A ya. XA-nya itu seperempat A. Jadi ini diketahui ini seperempat A. A-nya ini koefisien ya, bukan percepatan, koefisien. XB-nya ditanya, ya kan? Ini XB-nya ditanya, nggak ada masalah, nanti tetap XB. Sekarang VA. VA berapa?
Diketahui juga 3K kuadrat per A. 3K kuadrat per A. VB-nya di sini dibilang berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatan partikel di B itu 0. Jadi VB ini 0. Nah, sudah batas integralnya ada. Ya, XB biarin aja, kan nggak diketahui. Justru ditanya. Oke, sekarang kita hitung ya. Integral X min 2 dx. Ya, supaya tidak ini kita pisahkan di sini aja ya langsung hasilnya ya. Biar kita tidak panjang. Integral X min 2 dx. Ya, integral X pangkat N kan, ini N-nya ini. Pangkatnya ditambah 1 kan? Jadi min 2 ditambah 1 dibagi ya min 2 tambah 1 kan begini. Jadi ini akan sama dengan X pangkat min 2 tambah 1 min 1, bawahnya juga min 1. Nah terus kalau kita mau masukkan nanti X min 1 ini kita nggak ngerti. Jadi kita bawa ke penyebut. Jadi ini min 1 per X. Nah inilah hasilnya. Ya, hasil integral X min 2 dx min 1 per X ya. Jadi saya langsung tulis di sini ya. Jadi ini min K kuadrat per 2. Ini hasilnya adalah min 1 per X. Dengan batas XA seperempat A. Batas atasnya XB. Ya itu yang ditanya. Ya ini ditanya. Tenang aja. Kemudian integral VdV Anda sudah tahu tadi ya. V kuadrat per 2 ya. V kuadrat per 2. Ya jadi ini sudah sering. Ini V kuadrat per 2. Ya, batas bawahnya 3K kuadrat per A. Batas atasnya 0. Ah, begini. Oke. Sekarang kita masukkan batasnya ya. Kita masukkan batasnya. Tapi sebelumnya ini ada min, ini ada min. Minnya bisa kita kalikan aja ke sana ya nanti. Jadi K kuadrat per 2 ini. K kuadrat per 2. Nah, begini. Jadi ini saya 1 per X. Jadi 1 per XB gitu ya, dikurang kan gitu. Ini minnya sudah saya bawa ke sana. Dikurang batas bawah. X-nya diganti 1/4 A. 1 per X-nya diganti 1/4 A ya. 1 per 4 A. Nah, selesai yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan. Pertama diganti batas atas 0 ya. Jadi 0. Ya 0 berarti. Ya. V-nya diganti 0 ya 0. Min. Ya. Setengah. V-nya diganti 3K kuadrat per A. 3K kuadrat per A. Tapi ini kan kuadrat. Jadi ini kuadrat lagi. Nah begini. Ya kalau secara matematik udah selesai nih ya. Kenapa udah selesai? Yang nggak diketahui cuma XB. K-nya diketahui ya. Jadi semua yang ditulis itu dianggap diketahui kalau soal olimpiade ya. Jadi jadi Anda lihat ya, semua lihat ya. K-nya diketahui kan ya. Jadi yang ditulis ini K-nya diketahui ya. Jadi lihat Anda ya. K-nya diketahui karena ditulis. Ya, berarti K-nya diketahui. Kemudian apa sini? A. Di sini ada A, 1/4 A. A juga diketahui. Jadi nggak ada masalah ini. Kalau ini memang kita ditanya, biarkan aja. K diketahui A, ya selesai. Secara matematik selesai, hanya tinggal ngitung. Ya kalau mau ngitung ya udah hitung aja. Ini disendirikan, ini dibagi ke sana. Jadi ini dibagi. Jadi ini 1 per XB dikurang, ini 1/4 ini naik kan 4. Jadi 4 per A sama dengan ini min setengah. Ya, tinggal dikuadratin. 3 dikuadratkan 9. K kuadrat dikuadratkan K pangkat 4. Dibagi A kuadrat. Oke. Terus ini pindah ke sana. Per ini. K kuadrat per 2. Ya. Jadi pernya itu di sini nih perpanjangnya. Kan ini dipindahin ke sini. Yang sebelah sini. Nah. Sudah selesai, tinggal ini dipindahkan ke sebelah kanan. Ya kan? Maka 1 per XB tahu. Nanti tinggal dibalik kan gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi 1 per XB sama dengan 4 per A. Ya. Ini min 4 per A, sini 4 per A ini 2 hapus ya. Ini 2 hapus. Set. Ya.
Terus ini K kuadrat, ini K pangkat 4. Sama-sama pembilang ya. Ini hilang, habis. Ini sisa K kuadrat. Jadi ini sisa min 9K kuadrat per A kuadrat. 9K kuadrat per A kuadrat. Kan begitu kan ya? Kalau kita nggak salah ya, 9K kuadrat per A kuadrat. Ya Anda ceklah. Terus disamakan penyebutnya kan dengan A kuadrat. Berarti ini kalikan A, 4A. Ini nggak usah, 9K kuadrat ya. Dengan demikian XB-nya tinggal dibalik ya. A kuadrat per 4A min 9K kuadrat. Ya ini jawabnya ya. Tolong dicek ya kalau saya salah hitung ya. Oke, itu contoh yang kedua ya. Bagaimana kita menggunakan persamaan umum gerak ya, persamaan umum gerak satu dimensi. Ya. Jadi bukan GLBB, satu dimensi yang percepatannya diketahui dalam bentuk fungsi posisi ya. Jadi percepatannya diketahui dalam bentuk fungsi posisi ya. Nih, percepatannya bentuk fungsi posisi. Maka kita gunakan rumus ini. Ya, V dV per dx. Oke. Kita lanjut sekarang ke gerak jatuh bebas ya. Oke, aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan ya. Kita akan masuk ke gerak jatuh bebas. Ya. Tapi saya rasa tidak perlu dulu ya. Kita gerak jatuh bebas nanti aja. Kita buat ke soal yang berikutnya ya, soal yang ketiga. Untuk gerak lurus berubah beraturan, aplikasi dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Oke. Ya, silakan Anda lihat. Ini juga diambil dari buku ini ya. OSN Fisika Martin SMA halaman 16 nomor 3. Jadi, suatu mobil bergerak dari keadaan diam ya. Dan dipercepat dengan percepatan alfa. Ya. Jadi saya akan petik-petik kalimat yang penting ya. Suatu mobil bergerak dari keadaan diam. Jadi yang pertama saya bilang apa? Mobil bergerak dari keadaan diam. Ya. Mobil. Artinya apa? Kecepatan awalnya, yaitu kecepatan waktu T-nya sama dengan 0 adalah 0. Karena mulai dari keadaan diam ya. Kemudian dipercepat. Nah ini dipercepat ya. Artinya tambah lama tambah cepat. Dengan percepatan alfa. Selama waktu tertentu. Saya misalkan waktu dipercepat ini adalah T1. Dan T1 tidak diketahui ya. Kalau ini udah diketahui kan. T1 nggak diketahui, makanya saya kasih gambar strip di bawahnya. Artinya T1 nggak diketahui. Itu pemisalan saya. Oke. Kemudian mobil diperlambat. Nah itu saya bilang yang kedua ya. Nih. Kemudian mobil diperlambat. Nah, diperlambat itu artinya percepatannya negatif nanti. Ya kan? Dengan percepatan beta. Nah, ini kan belum dimasukkan ya. Hati-hati ini percepatan beta. Nanti kita masukkannya min beta. Karena diperlambat. Hingga berhenti. Nah, hingga berhenti. Nah, kita nanti gambar berhentinya di titik apa. Yang penting kalau berhenti, maka kecepatannya sama dengan 0. Diketahui juga. Ya. Titik. Jika waktu total adalah T. Nah, waktu total. Ya. Makanya saya misalkan mobil diperlambat selama T2. T2 juga nggak diketahui. Tapi waktu totalnya adalah T. Artinya apa? T1 ditambah T2 sama dengan T. Ya T-nya diketahui. Perhatikan T1 nggak tahu, T2 nggak tahu. Ya kan? Nah itulah masalah kita. Ya. Yang diketahui. Kemudian yang disuruh hitung apa? Hitung kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh mobil. Jadi yang ditanya adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai mobil. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitung jarak total yang ditempuh mobil. Ya, jarak total yang ditempuh mobil. Nah, karena itu saya sketsa masalah kita. Ya, sebelum menerapkan persamaan GLBB, kita sketsa masalah kita. Ya, pertama dia di A. Tadi sudah di A itu apa? Nah, ini ya. Bergerak dari keadaan diam. Jadi VA-nya sama dengan 0. Nah, begini ya.
0 itu diketahui kan? Kemudian dia mengalami percepatan alfa selama T1. T1 nggak tahu, ya. T1 nggak tahu. Percepatan alfa tahu, ya, karena di sini diketahui itu dan tidak ditanya. Pokoknya kalau diketahui tidak ditanya, berarti dianggap diketahui. Ini periode 1. Sampailah dia di B, ya. Taruhlah di B ini kecepatannya VB, ya, VB. VB juga nggak tahu. Ini nggak tahu VB ini. Jadi kalau nggak tahu saya giniin. Nah. Kemudian periode kedua dia mengalami perlambatan. Perlambatan beta. Makanya nanti A-nya kita masukkan min beta di sini. Kalau di sini kan A-nya kita masukkan alfa. Plus di sini min beta karena diperlambat. Nah, dengan selang waktu T2. T2 juga nggak tahu. Nah, kalau beta tahu. Sampai berhenti. Misalnya berhenti itu C, berarti VC-nya 0. Nah, kira-kira seperti ini sketsa masalahnya. Nah, untuk menyelesaikan soal GLBB, itu kan kita tinjau dari gerak 1 ke gerak kedua, ya. Jadi pertama kita tinjau gerak dari A ke B. Hitung seperti apa, ya. Ini yang kita lakukan, ya. Tinjau gerak mobil dari A ke B. Ya, Anda perhatikan gerak mobil dari A ke B, gitu. Rumusnya apa? Kecepatannya V sama dengan V0 plus AT. Ya kan? Oke. Berarti apa? V0-nya itu VA. Karena keadaan awalnya A. Ya, keadaan awalnya A. Jadi V0 VA. VA diketahui nggak? 0. Tahu tuh, 0. Jadi ini tuh 0. Ya, ini 0. Gitu ya. Kemudian percepatannya, Anda lihat di sini. Percepatannya alfa plus. Jadi alfa. Nah, ini saya masukkan sini alfa. Kemudian waktunya saya misalkan T1. Kecepatan akhir, V ini kan kecepatan akhir. Dari A ke B, berarti VB-nya, V-nya akan sama dengan VB. Ya kan? Karena dari A ke B, B-nya akhir. Jadi V ini adalah VB. Nah, seperti ini ya toh. VB seperti itu ya. Jadi VB-nya sama dengan alfa T1 ya. T1 nggak tahu, alfa tahu, VB juga nggak tahu. Jadi kalau kita sebut ini rumus pertama, maka ada berapa variabel? Ini 2 variabel ya. 2 variabel. Yaitu VB dan T1. Nah. Jadi menurut matematik nggak mungkin bisa selesai. Ya, nggak mungkin selesai. Yes. Kita perlu lagi satu persamaan kan? Oke, kita tinjau yang kedua. Gerak yang kedua. Ya, gerak yang kedua. Ya, gerak dari B ke C. B adalah awal, C adalah akhir. Maka V di sini itu ya, V di sini itu harus VB kan? Awal ya. Awal itu V0. Jadi V0-nya sama dengan VB. Ya, jadi V0-nya ini harus sama dengan VB. Kecepatan akhir V itu harus sama dengan VC. Ya, ini harus sama dengan VC. Dan VC diketahui 0. Ya, 0. Diketahui nanti. Jadi ini tuh 0. Ya. VB belum tahu tuh. VB belum tahu. Ya. VB belum tahu. Terus A-nya. Nah, di sini Anda lihat di sini. Perlambatan kan? Perlambatan, maka A-nya sama dengan min B. Ya, A-nya sama dengan min B. Jadi dari sini kita dapat A-nya diganti min B. Waktunya T2 ya, kita misalkan tadi waktunya T2. Tapi T2 nggak tahu ya. Oke, jadi 0, VC dimasukkan 0, VB min beta kali T2. Ini persamaan yang kedua. Anda lihat tadi variabelnya udah VB dan T1 ya. Tadi sudah dari persamaan 1 variabelnya VB dengan T1. Jadi VB nggak usah ikut lagi ya. Beta diketahui. Nah, T2 variabel yang baru lagi. Di sini nggak ada. Jadi tambah lagi ya. Jadi tambah dan ini tambahan T2. Variabelnya ada 3 ya. Jadi ada 3 variabel. Persamaan ada 2.
Berarti belum bisa, secara matematik belum bisa dikerjakan. Tapi tadi Anda lihat di persamaan yang ketiga tadi sudah ada nih. Waktu total adalah T. T diketahui ya. Jadi T1 tambah T2 sama dengan T. Inilah persamaan yang ketiga ya. Jadi persamaan yang ketiga itu adalah T1 tambah T2 sama dengan T. Inilah persamaan yang ketiga. Anda lihat variabelnya T1, T2. Nggak nambah kan? T1, T2 ya nggak nambah. Jadi tetap VB, T1 dan T2. Iya. Jadi tetap 3 variabel. Karena nggak nambah. T diketahui. Karena disebut. Nah, menurut matematik, kalau ada 3 persamaan dan ada 3 variabel, maka soalnya sudah selesai. Tinggal substitusi eliminasi. Ya, jadi secara fisika selesai. Kita akan selesaikan secara matematik, ya kan? Kita akan selesaikan secara matematik ya. Tinggal substitusi aja ya. Oke. Yang ditanya adalah VB. Jadi pertahankan VB ya. VB kan ditanya. Jadi pertahankan variabel VB. Kalau mau sekali hitung ya. Pertahankan variabel VB. Jadi di sini VB tetap ya. Saya nggak akan ini. VB tetap. Nah, saya jadi akan ambil T1 tambah T2 sama dengan T. Nah, dari sini T1 yang saya T1 ya apa ini? VB per alpha. Jadi di sini ganti VB per alpha gitu ya. Terus T2 ini di sini ya. Ini ya. Di sini T2 apa ini? Di sini T2 sama dengan, jadi ini dari persamaan 1 ya, bentuklah T2, ini pindah ke sini, jadi VB per beta. Nah, ini persamaan nomor 2. T2-nya VB plus beta. VB per beta. Akan sama dengan T. Ya. Ya. Akan sama dengan T. Selesai sudah. Ya, selesai. Ini kalikan aja, kalikan alfa beta. Maka ini dikalikan beta. Jadi beta VB ditambah kalikan alfa. Alfa VB sama dengan alfa beta T. Kemudian ini VB dikeluarkan. Ini alfa plus beta. Ini akan sama dengan alfa beta T. Dengan demikian VB-nya ketemu ya. Alfa beta T per alfa plus beta. Nah, ini ya. Kita dapat ya. Kita sudah dapat VB-nya ya. Caranya seperti itu. Jadi banyak di fisika itu seperti itu. Kita diketahui kalau ada 2 variabel perlu 2 persamaan. Kalau 3 variabel ya 3 persamaan. Ya. Saya harap Anda memahami ya. Pertanyaan yang kedua mudah kita jawab. Pertanyaan kedua apa? Jarak total, gitu. Oke, jarak total ya. VB udah tahu kan? Jarak total. Mana tadi sketsa masalah kita tadi? Ah, ini. Jarak total. Ya. Maka untuk menghitung jarak total kita pakai persamaan yang ketiga aja, ya toh? Kita pakai yang ketiga. Jadi pertama kita cari AB kan. Jarak total itu kan AB ditambah BC. Nah, untuk mencari AB berarti kita ninjau dari A ke B tadi kan ya. Ya. Jadi gerak dari A ke B dulu. Pakailah rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta S. Nah, kita pakai rumus ini. Ya, A-nya awal, berarti di sini VA. B-nya akhir, berarti di sini VB. Nah, gini. VB-nya udah diketahui nih. Ini nih VB nih. Ya. Jadi ini VB kuadrat. Jadi ini alfa beta T per alfa plus beta kuadrat. Nah, begini. Sama dengan V0 kuadrat. VA ya, VA. VA-nya 0. Ditambah 2. Percepatannya ini alfa
ya kan? Alfa. Nah, delta S-nya bisa dihitung. Delta S-nya ini AB kan? Ini mau kita hitung. Jadi AB sama dengan yang kiri dibagi lagi dengan 2 alfa kan? Jadi 1/2 alfa kan gitu kali alfa beta T per alfa plus beta kuadrat. Nah, nanti tinggal setengah. Ini alfa kuadrat kan? Alfanya keluar. Alfa kuadrat 1. Jadi tinggal alfa per 2. Kali tinggal BT ini. Beta T per alfa plus beta kuadrat. Oke, ini AB. Ya, selesai. Berikutnya kita harus hitung BC. Berarti gerak dari B ke C ya. Rumusnya sama. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali delta S. Ya. Kemudian dari B ke C, B awal. Jadi ini B, ini C. VC kuadrat, VC-nya 0 ya. 0. 0 sama dengan V0 kuadrat VB. Sama dengan VB kuadrat. Ini VB kuadrat ya. Ini ya, sama. Jadi alfa BT per alfa plus beta kuadrat. A-nya min beta. Jadi ini min 2B kali BC ya. Dari sini Anda akan dapat BC sama dengan ini alfa BT per alfa plus beta kuadrat dibagi 2 beta. Ya. Nanti Anda akan dapat persis seperti ini. Cuman kalau ini alfa per 2, ini beta per 2. Beta per 2 dalamnya sama. Bias tinggal ngitung aja Anda bisa ini ya. Alfa plus beta kuadrat. Nah, begini. Terus nanti Anda jumlahkan kan? Anda jumlahkan ya. Saya hitung cepat saja. Jadi jarak total adalah AB tambah BC, tinggal dijumlahkan. Alfa per 2, ininya sama ya. Oh ini alfa. Oke. Jadi alfa per 2, ini apa ini? B kuadrat. Ya, jadi alfa B kuadrat. Ini sisa T per alfa plus beta kuadrat. Ditambah, ini nanti beta alfa kuadrat. Ya, beta alfa kuadrat per 2 dalamnya sama. T per alfa plus beta kuadrat ya. Ini hitungan matematik aja, jadi Anda pasti bisa ini. Terus ini dikeluarkan alfa beta per 2. Ya, alfa beta per 2 dikeluarkan. Maka ini nanti sisa beta, ini sisa alfa. Jadi nanti gini, beta plus alfa kali T kuadrat per alfa plus beta kuadrat. Nah, begini kan. Dengan cepat Anda bisa coret ini. Ya, hanya hitungan biasa. Maka hasilnya adalah alfa beta T kuadrat per 2 kali alfa plus beta kuadrat. Nah, ini jaraknya ya. Kita dapat seperti itu ya. Jadi setengah alfa beta T kuadrat per alfa plus beta. Nggak usah pangkat 2 kan udah dicoret nih. Ya, oke, itu hanya hitungan biasa, jadi kita nggak perlu ini. Oke, kita lanjut dengan 2, gerak jatuh bebas sebagai aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi gerak jatuh bebas, saya rasa Anda sudah belajar di sekolah, jadi kita langsung saja. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dari suatu ketinggian dengan sendirinya. Jadi jatuh dengan sendirinya ya. Misalnya buah kelapa yang matang itu akan jatuh dengan sendirinya ya, atau buah apel yang sudah matang akan jatuh dengan sendirinya. Artinya dia jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi nggak perlu dihafalkan rumusnya, cukup masukkan di gerak lurus berubah beraturan, masukkan aja V0 sama dengan 0. Itu yang pertama. Dan selama geraknya hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, atau ada yang menyebut percepatan jatuh bebas G, yang selalu berarah vertikal ke bawah. Karena itu kalau arah ke atas plus, maka kita juga akan masukkan A sama dengan min G. Ya. Jadi itulah gerak jatuh bebas. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada benda dalam keadaan diam di sini. V0-nya sama dengan 0.
dia jatuh dengan sendirinya. Misalkan suatu waktu kita amati di sini keadaan akhir, kecepatannya V. Perpindahannya ini, delta Y. Kemudian percepatan min G, V0-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan aja ke rumus GLBB. Persamaan kecepatan misalnya. V sama dengan V0 plus AT. Ya kan? Tinggal V0-nya diganti 0. Nah, V sama dengan 0, A-nya diganti min. Tidak perlu dihafal. Nanti kalau persamaan perpindahan, delta Y sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. V0-nya kita ganti 0, 0, A-nya kita ganti min. Cuman hati-hati delta Y ini ya. Kalau dia jatuh ke bawah gini, nanti delta Y negatif ini. Delta Y-nya min. Ya, misalnya dari ke sini 5 meter, maka delta Y-nya min 5 meter. Makanya ini minnya hilang kan. Kalau Anda nggak kasih min, nanti hasilnya positif. Negatif. Ya. Nah, kemudian rumus yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta Y. Ya. Tinggal V0-nya diganti 0, A-nya diganti G. Hati-hati delta Y negatif kalau ke bawah. Ya, itu rumus untuk gerak jatuh bebas. Kemudian untuk gerak lurus beraturan. Ya, jadi semuanya dari rumus GLBB. Cuman kalau gerak lurus beraturan itu definisinya apa? Gerak benda dengan percepatan 0. Ya, jadi percepatannya 0. Nah, kalau Anda punya rumus kecepatan V sama dengan V0 plus AT. Kalau A-nya 0 kan berarti akan dapat V sama dengan V0 tambah 0. V sama dengan V0. Artinya kecepatannya tetap. Sekali dia bergerak dengan 5 meter per detik, selamanya dia akan bergerak 5 meter per detik. Itulah gerak lurus beraturan. Karena itu dia bisa didefinisikan sebagai, definisinya selain percepatan 0 adalah gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan tetap. Ya, kenapa? Karena kecepatan kapanpun selalu sama dengan kecepatan awal. Persamaan kecepatannya, perpindahannya delta X sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Ya, tinggal masukkan A-nya 0. Jadi ini nggak ada. Jadi kita akan dapat rumus delta X sama dengan V0 kali T tambah 0. Jadi rumusnya ini. Perpindahan gerak lurus beraturan. Delta X V0 kali T. Ya. Kalau Anda ingin posisi, maka delta X diganti X min X0. Nanti ini X min X0 jadi seperti ini. Ya. Itu rumus gerak lurus beraturan. Kita lanjut dengan soal terakhir pada part 2 ini. Ya, menggabungkan antara gerak jatuh bebas dan gerak lurus beraturan. Ya, jadi misalnya ini juga tetap diambil dari OSN ini, semuanya diambil dari OSN ini ya kan, teorinya ya pengantarnya. OSN Fisika Martet halaman 17 nomor 4. Jadi sebuah koin dijatuhkan ke dalam sumur. Jadi ini ada sumur, tentu ini air kan. Nah, dijatuhkan dari tepi ya. Jadi artinya dari bagian atas persis ya. Dijatuhkan koin. Nah, dari aku. Kemudian pas di sini dia kena air. Trat. Ya. Taruhlah ini misalnya kedalamannya H. Ini nanti dimasukkan min ya. Kemudian begitu dia kena air, apa yang terjadi? Bunyi dipantulkan ke atas. Yang dipantulkan ke atas ini bunyi, bukan koinnya. Koinnya sih sudah mungkin habis itu tenggelam ke dalam. Tapi bunyi yang ditimbulkannya dipantulkan ke atas. Dan bunyi yang dipantulkan ke atas ini dianggap kecepatannya tetap. Ya, kecepatannya tetap. Sehingga arah rambat bunyi ke atas ini adalah gerak lurus beraturan. Ya. Sementara arah gerak ke bawah ini adalah gerak jatuh bebas koin. Jadi ada dua gerak yang terpisah ya. Gitu. Ya. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan, itu ada lagi di situ kan, koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T. Jadi T ini dianggap diketahui. Ya, jadi T ini adalah waktu dari koin dari A ke B ditambah waktu pantulan udara dari B ke A. Dan kecepatan gelombang suara V, jadi kecepatan di sini tuh V diketahui. Serta percepatan gravitasi G. Nyatakanlah kedalaman air sumur, nah ini H. Kedalaman air sumur itu kan H. Jadi kita ditanya, nyatakanlah H sebagai fungsi dari TVG. Gitu. Ya, jadi kita harus cari itu.
Nah, tentu kita akan analisa satu-satu kan. Tapi sekali lagi saya tidak akan ke matematik. Matematik selesaikan sendiri ya. Saya hanya akan memberikan resumnya. Jadi tinjau gerak jatuh bebas koin ya. Gerak jatuh bebas koin dari A ke B. Ya. Ini ada lagi LBB kan. Ya, LBB. Kalau kita lihat persamaannya tentu delta Y sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kan gitu ya. Delta Y-nya ini kan ke bawah. Ke bawah itu min ya, min H. Ya, dari A ke B, min H. V0-nya kecepatan di sini, 0 kan ya. V0 ini kecepatan di A, jatuh bebas jadi 0. Jadi ini tuh 0. Kemudian percepatannya seperti saya bilang tadi ke bawah juga. Ya, A min G ini. Ya. A sama dengan min G. Jadi ini min setengah GT kuadrat. Setengah G TAB kuadrat ya, dari A ke B ya. Koin ini. Nah, begini. Oke, dari sini kita bisa dapat TAB ya. Dari sini kita bisa dapat TAB. Ya. TAB kuadrat ya. Jadi TAB kuadrat sama dengan 2H per G. Oke, ini persamaan pertama ya. Yang nggak diketahui apa? TAB. TAB nggak tahu kan? Ini kan karangan kita ini. TAB nggak tahu. Ya. H juga nggak tahu, ditanya. H ini justru ditanya. Jadi nggak tahu juga. Nah, kalau G diketahui. Makanya disuruh dalam G kan. G diketahui. Jadi kalau Anda lihat di sini dua variabel kan? Ya, dua variabel, nggak bisa dihitung kalau dua variabel. Perlu satu persamaan lagi. Karena itu kita tinjau gerak pantul sekarang ya. Tinjau gerak pantul bunyi. Ya, ini adalah gerak lurus beraturan kan? Dari B ke A. Ya, gerak lurus beraturan. Ya, kita tetap pakai rumus GLBB. Delta Y sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tetap pakai rumus itu. GLB percepatannya 0, ya kan? Ya, jadi ini sama dengan 0, hilang. Kemudian kecepatan bunyi tetap gerak lurus beraturan. Itu sama dengan cepat rambat bunyi nih. Ya, kecepatan gelombang ini, kecepatan gelombang bunyi ya. Sama dengan V. Oke, kita masukkan. Delta Y-nya ke atas nih. Ya, ini ke atas nih, dari bawah ke atas. Jadi delta Y-nya plus H. V0-nya kecepatan gelombangnya, ya gelombang bunyi ke atas juga kan. Jadi V kali waktu. Waktunya waktu dari B ke A. Nah, ini udah 0 ya, hilang. Nah, dari sini kita dapat TBA ya. TBA sama dengan H per V. Nah, begini ya. Ini persamaan nomor 2. Ingat, TBA itu tidak diketahui. Tidak diketahui. H sudah tadi. Kemudian tadi TAB. Ya, ada 3 variabel sekarang. 3 variabel, persamaan kita baru 2. Nah, persamaan ketiga ini tadi. Waktu. Ya. T. Jadi T ini adalah waktu koin jatuh dari atas ke bawah ditambah waktu pantulan bunyi. Diketahui T. Jadi TAB ditambah TBA sama dengan T. Ya. T-nya diketahui. Seperti Anda lihat, TAB sudah tadi TAB di sini. TBA juga sudah. Jadi variabelnya tidak bertambah, tapi persamaan bertambah 1. Variabelnya tetap TBA, H, TAB. 3 variabel. Nah, jadi secara matematik selesai. Secara fisika selesai. Karena menurut matematik, kalau variabelnya ada 3,
Persamaannya juga ada 3. Ya, persamaannya juga ada 3. Ini persamaan 1. Ya, Anda lihat ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Maka selesai. Tinggal kita atur-atur aja. Ya. Tinggal kita atur-atur. Oke, selesai. Tinggal kita kerjakan ya. Nanti saya kerjakan sampai persamaannya, Anda kerjakan di rumah ya. Jadi kita tentu mulai dari nomor 3. Nomor 1 dulu ini kita lihat ya. Nomor 1 TAB yang kita perlukan. TAB ini TAB kuadrat kan. TAB dari nomor 1 ini. Akar kan? Akar 2H per G. Nah, begini ya. Terus dari nomor 2 sudah. Nomor 2 ini. Mana tadi nomor 2? Ini ya. TBA sama dengan H per V. Jadi perhatikan tinggal hanya yang belum diketahui ini kan. Nah, nomor 3 saya masukkan sekarang. TAB ditambah TBA sama dengan T. Ya udah tinggal masukkan TAB. TAB ini apa? Akar 2H per G. Ya, ditambah TBA H per V sama dengan T. Begini. Nah, supaya hanya tidak bersatu, kita pindahkan H ini ke sini. Nah, jadi kita dapat akar 2H per G sama dengan min H per V ditambah T. Nah, yang ditanya H ya, kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan kan 2H per G. Ini masih tinggal matematik, bukan fisika lagi ya. Ini kalau kita kuadratkan kan kuadrat suku pertama. H kuadrat per V kuadrat. Kuadrat suku kedua. T kuadrat. 2 kali suku pertama kali suku kedua. Min 2TH per V. Begini. Ya, Anda lihat di sini yang nggak diketahui cuma H. Ya. Hanya H yang nggak diketahui. Nah, kelihatannya ini kan persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadrat ini. Jadi pindahkan semua ke sebelah kanan. Ya, maka Anda akan dapatkan ini 1 per V kuadrat kali H kuadrat. Ya kan, gitu kan? Ini pindah ke sini min ya. Min 2T per V ini plus 2 per G H. Ya kan? Ini aja pindah ke sini nih. Kan gitu, keluarkan hanya. Tambah T kuadrat. Sama dengan 0. Nah, udah. Ini kan persamaan kuadrat ini, ya. Ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel H. Maka hanya bisa dihitung dengan rumus ABC. Ya. Jadi Anda hitung sendiri ya. Prinsipnya ini sudah ketemu. Jadi nanti Anda hitung sendiri. Ini artinya persamaan kuadrat koefisien A-nya 1 per V kuadrat gitu kan ya. B-nya sama dengan ini. Ya, koefisien dari H min 2T per V ditambah 2 per G. Kemudian C-nya 1. Kemudian nanti Anda hitung diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Begitu kan ya? Jadi B kuadrat ini dikuadratin, minnya hilang kan? Tinggal 2T per V ditambah 2 per G kurung kuadrat. Dikurang 4. Dikurang 4 kali A kali C kan gitu. A-nya ini 1 per V kuadrat. C-nya 1. Nah, begini. Ya. Nanti Anda baru hitung H. H12 adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Begini. Ya, jadi ini nanti min B, minnya hilang kan. Jadi ini sisa 2T per V plus 2 per G plus minus akar ini ya, dan seterusnya per 2A dan seterusnya ya. Anda hitung, maka kalau Anda hitung benar, maka sesuai dengan buku nanti akan ketemu hasilnya H itu akan sama dengan V kuadrat per G ya, Anda hitung sendiri itu ya, ditambah V kali T
dikurang V akar V kuadrat per G kuadrat plus 2VT per G. Nah, begini ya. Jadi kita tidak kerjakan, jadi tinggal Anda kerjakan, Anda atur ya. Ini kan urusan matematik aja, Anda akan ketemu jawaban ini. Ya, ya demikian yang bisa saya bawakan untuk part 2 ini. Nanti di part 3 kita akan berurusan dengan kecepatan relatif, ya, percepatan relatif dan posisi relatif, ya. Karena yang paling sering keluar di kinematika itu justru gerak relatif. Jadi paling tidak Anda bisa memahami apa itu arti relatif, sehingga ketika tutor yang lebih lanjut menjelaskan, Anda cukup bisa memahaminya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga dapat Anda pahami dengan baik. Ingat, untuk lolos dalam seleksi Anda harus bekerja keras. Tapi jangan mudah menyerah, ya. Belajarlah dengan teratur dan miliki semangat untuk ikut kompetisi. Dan dengan cara belajar yang baik, saya yakin Anda bisa menang. Jangan lupa subscribe kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.